Ada haid itu kalau dilihat secara bahasa adalah sesuatu yang mengalir. Jadi kalau sesuatu yang mengalir namanya dalam bahasa Arab itu hadha yahidu. Tapi kalau secara syariat adalah darah yang keluar. Ya. Darah yang keluar yang menjadikan orangnya itu tadi tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan ketentuan dan syarat-syarat tertentu. Syai'un katabahullahu ala banati Adam. Sesuatu yang sudah dituliskan bagi anak Adam. Jadi dikarenakan ini sesuatu yang sudah dituliskan bagi anak Adam atau ala banati Adam, yaitu bagi anak perempuannya dari keturunan Adam dan Hawa, maka babul haid ini adalah sesuatu yang ada pada manusia. Hikmahnya adalah untuk mengeluarkan darah yang kotor atau darah-darah penyakit yang ada pada tubuh perempuan tersebut. Jadi karena itu termasuk hal yang penting adalah kita mempelajari tentang al-haid. Sebab nanti di dalam syarat sahnya sholat, dalam syarat sahnya mandi dan lain sebagainya, itu harus terlepas dari apa? Hadas besar. Nah, jadi untuk untuk syarat sahnya mandi besar harus adalah apa? Terbebas daripada apa? Hadas besar, yaitu al-mawani' yang mencegahnya itu tadi. Kenapa? Tak ulang sedikit ya, nanti langsung sholatnya. Habis haid itu di fikih bab sholat. Langsung bab sholat aja. Oh iya. Wis paham tak kemarin? Paham ya? Iya sih, sebentar. Oh. Iya. Ben paham titik. Yang penting gimana? Mana sih? Aduh, taib. Darah yang ada pada ujung rahim perempuan yang keluarnya dengan cara yang sehat. Waktunya adalah sehari semalam. Artinya begitu anak perempuan itu keluarkan darah, suruh berhenti sholat. Kalau dia kira-kira umurnya sudah berapa? 9 tahun. Nanti dites, dikasih waktu masa panjangnya adalah 15 hari. Jadi setengah bulan dari sejak keluarnya itu tadi, kiranya misalkan kadang keluarnya sehari itu cuman 2 jam, 3 jam. Kalau seandainya dikumpulkan semuanya itu kiranya 24 jam, maka berarti perempuan ini mengalami apa? Haid. Batas terbanyaknya adalah berapa? 15 hari. Setelah 15 hari, hari 16, 17 keluar lagi, maka berarti itu adalah apa? Darah yang di atas 15 namanya istihadhah itu namanya seperti orang yang salisil bol. Adalah seperti orang apa?
yang kencing-kencing terus. Jadi apa? Dia diwajibkan sholat, diwajibkan puasa. Kalau mau sholat ganti semuanya, dia cebok, kemudian dia pakai dia pakai penutupnya, ya, diganti pembalutnya, kemudian setelah itu dia sholat. Nanti mau sholat lagi terus seperti itu. Itu bagi orang yang apa? Bagi orang yang istihadah. Ya, itu tadi yang namanya haid. Ada dua cara. Kadang ada perempuan itu bingung. Wah, ini katanya haid ini nanti kalau misalkan 3 hari ada, terus berapa hari tidak ada, kemudian jalan lagi, berarti disuruh nunggu sampai 15 hari, tambah bingung. Jadi ada jalan yang tergantung darah. Lihat darah berarti haid, tidak ada darah berarti dia suci. Jadi kalau ada perempuan yang kesulitan untuk mengukur waktu atau ngitung-ngitungnya itu tadi kesulitan, ya cukup pakai cara ini tadi. Apa caranya itu? Kelihatan darah berarti kalau misalkan darahnya itu adalah darah yang kental, darahnya itu yang hitam, ya, artinya lebih mendekati kepada kehitaman, atau kalaupun coklatnya adalah coklat yang tua, maka itu berarti sudah dikatakan haid. Begitu nanti setelahnya itu kalau dia sudah berhenti, kiranya tidak ada darah, bisa dikatakan waktu itu dia adalah suci. Wah, kata. Ada juga enggak, udah tidak bisa. Ini harus terus dinteni sampai waktu ini 15 hari. Dinteni sampai waktu ini berapa? 15 hari. Jadi misalkan telung dino keluar, besoknya ndak. Hari keberapa keluar? Oh, berarti ini sambungkan dengan yang kemarin. Oh, 7 hari sudah berhenti, ya sudah. Jadi itu untuk penentuan pertama. Nanti datang bulan lagi, ya bisa di awal bulan, bisa di pertengahan atau di akhir bulan, dan itu kemudian setelah itu yang dijadikan patokannya itu adalah kebiasaannya. Seperti itu, ya. Sekilas tadi tentang al-haid. Kemudian ada yang namanya paling lamanya suci di antara 2 haid itu berapa? 15 hari. Setelah berlalunya 15 hari, nanti kalau keluar darah lagi berarti itu adalah apa? Haid lagi. Nah, sudah. Kemudian ada yang namanya nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Orang habis melahirkan keluar darah seret, itu tadi namanya apa? An-nifas. Lah, nifas itu biasanya 40 hari. Artinya setelah 40 hari nanti dia berhenti 1 hari, 2 hari, maka kalau keluar lagi darah berikutnya bukan dihukumi nifas, tapi dihukumi apa? Haid. Atau yang paling banyak adalah berapa? 60 hari. Ada habis melahirkan keluar darah dikit-dikit sampai 60 hari, dihitung 60 itu. Jadi 60 dina iku 2 wulan, ya suaminya tidak bisa apa-apa, sudah habis. Ya. 2 bulan ini 60 hari. Tak pakai suci atau misalkan tidak ada sucinya, besoknya keluar darah lagi, bisa jadi yang selanjutnya itu tadi adalah bisa jadi adalah haid, bisa jadi adalah istihadah dan seterusnya seperti itu. Nah, ini cukup sekedar untuk diketahui. Terus yang ngerti tentang bab ini siapa? Ya kaum wanitanya sendiri. Cuman kadang kaum wanita sendiri juga masih kebingungan di dalam bab ini. Makanya di dalam fikih ini dibikin cabangnya itu, ada orang itu 2 perkara yang sulit. Satu masalah haid, yang kedua masalah faraid. Haid ini pakai hitung-hitungan, faraid juga pakai apa? Hitung-hitungan. Suatu jelimet didik. Nah, nanti kapan hitungannya jelimet? Ya nanti di kitab berikutnya. Ya, ini sementara ini cukup kita hanya tahu sekilas, ya. Taib. Setelah bab ini kita tahu sudah apa yang diharamkan bagi orang yang hadas, kita sudah tahu
Apa yang diharamkan orang hadas besar kita sudah tahu. Yang diharamkan oleh bagi wanita yang haid kita sudah tahu larangan-larangannya. Ya. Taib. Ini kalau nggak penting nggak akan ditulis secara mendetail seperti ini. Karena perkaranya adalah perkara penting dan Imam Syafi'i melakukan istiqra' penelitian. Tak hanya sekedar jalan begitu. Nah. Taib. Jadi kalau bagi orang yang istihadah mau sholat, dia ganti, dia cebok, kemudian dia pakai pembalut yang baru, kemudian setelah itu dia wudu, setelah itu dia sholat. Ya, 6. Wajib 6. Nah, sekarang kita masuk di dalam Kitabus Shalah. Apa yang ada di dalam Kitabus Shalah ini? Salat. Salat itu artinya doa. Orang salat namanya berarti dia doa, munajat kepada Allah. Aqwalun wa af'alun mufattahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim ghaliban. Yaitu ucapan dan perbuatan, itu isinya salat. Dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Kebanyakannya. Ghaliban itu kebanyakannya. Orang yang nggak bisa ngomong, ya pakai isyarat. Ya dia cukup diam saja. Bisu, ya diam saja. Nggak bisa pakai gerakan, ya terlentang saja. Atau dia terbaring saja. Atau dia diikat, ya sudah sholat sebisanya. Ada orang diikat, ditawan diikat 1 hari, 2 hari. Sholatnya gimana? Ya saya bisa. Nanti kalau sudah lepas diganti itu sholatnya. Tidak dilepas, ditembak mati, ya sudah Allah yarhamu, Allah ngampuni dosanya. Karena di luar apa? Kendalinya. Sama ketika orang sakit tidak bisa sembuh, berujung kepada kematian. Gimana kalau berujung kepada kematian? Ya sama seperti itu. Apa yang dia anukan? Tidak sempat untuk menggodok sholatnya karena dia sholat hormat waktu, ya sudah, kiat niatnya dia untuk sholat itu sudah menjadikan dia diampuni dosanya oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat aqwalun wa af'al. Ada sholat yang cuman ucapan saja tanpa perbuatan. Sholat jenazah misalkan. Sholat jenazah cuman apa? Berdiri saja, tak pakai rukuk, tak pakai sujud. Dia cuman berdiri sama salam. Ada sholat yang nggak pakai ucapan, nggak pakai perbuatan. Bagaimana? Orang yang disumpel, mulutnya disumpel, diikat sama perampok atau diikat sama Israel, orang Palestina atau orang Gaza, disumpel mulutnya, tangannya diikat. Gimana? Ya sudah, sholatnya dari dalam hati. Oh enggak, ya seperti orang yang cuman bisa gerak tubuhnya ini tak ada gerakannya semua, yang bisa hanya dalam mana? Hatinya. Itulah yang namanya sholat dengan menggunakan isyarat mata. Karena sebentar lagi kalau dia tidak sadar lagi, ya sudah dia akan disolati. Wa aqimis sholata li dzikri wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Makanya di sini dikatakan innal abda idza qama ila shalah. Hamba itu kalau bangun pada salatnya, dosa-dosanya ditaruh di sebelahnya. Begitu dia takbir Allahu Akbar, ini hilang. Takbir lagi hilang. Ketika dia rukuk, ininya jatuh semua.
apa? Dosa-dosanya pada jatuh semuanya. Ini tadi kalau seandainya ada orang itu apa? Melakukan yang namanya as-shalah. Jadi di dalam hal yang semacam ini, salat ini adalah perkara yang sangat penting dan perkara yang wajib untuk kita lakukan selama kita masih memiliki akal. Begitu dia bangun salat, dibukakan pintu surga, dibukakan hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, wastaqbalathul hurul 'ain, dan dia disambut oleh bidadari. Jadi inti ketika sholat dilihat bidadari itu, diinteni sama bidadari itu. Selama ketika sholat dia tidak meludah, ya, dan dia tidak tidak berdehem, dan dia tidak meludah. Lah terus kalau saya riaknya banyak mau meludah gimana? Pakai tisu. Kalau tidak ada tisu pakai apa namanya? Sapu tangan. Taruh. Masjid jangan diludahi, tidak boleh. Tidak boleh diludahi. Oh enggak, masjidnya ini belum dikasih apa namanya? Belum dikasih plat, belum dikasih marmer, belum dikasih apa? Meskipun masih tanahan, tidak boleh kamu kotori, haram. Enggak boleh kamu kotori dengan minuman, enggak boleh kamu kotori dengan rokok, tidak boleh kamu kotori dengan apa-apa. Kadang ustadznya ngajar tafsir di masjid, dianya ngerokok. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullah, masjid ini. Hadirinya dikasih dampar sama dikasih asbak. Jadi ketika misalkan bahas hadis radhiyallahu ankum qala al-musannif rahimahullah al-ayah, ini lagi bahas ini masjid, ini kebul. Ya bukan jadi masjid, giras. Jadi warung giras. Kita itu ngerokok di luar sana, baunya masuk ke dalam masjid, haram sudah. Jadi kalau sampean ada takmir masjid, kemudian nanti ada panitianya yang ngerokok atau khotibnya yang ngerokok, langsung sampean hardik. Tidak pakai dibilang lagi, Pak, mohon Pak, jangan merokok Pak. Kenapa? Karena mestinya sebelum dia jadi khotib, dia itu harus tahu dan sadar bahwasanya rokok itu adalah tidak diperbolehkan dan diharamkan untuk ngotori masjid. Di halaman, di luar, terserah dia. Urusannya dia sendiri. Salat itu adalah afdolnya ibadat badan. Fardunya adalah afdolnya fardu dan sunnahnya adalah afdolnya sunnah. Ya, itu tadi yang namanya apa? Itu tadi yang dinamakan dengan as-shalah. Jadi karena itu ya ikhwani, salat ini adalah menduduki peringkat yang paling penting di dalam kehidupan kita. Apapun boleh terjadi, tapi jangan pernah engkau tinggalkan salat. Melarat, salat toh. Kurang kerjaan, salat toh. Apa bisnis tidak berhasil, diperbaiki salatnya. Kalau salatnya itu tadi kita perbaiki, maka apapun yang kita inginkan akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu biarpun perang tetap diajarkan namanya sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut. Sholatul khauf itu macam-macam. Ada sholatul khauf yang berjamaah, ada sholatul khauf sendiri, ada sholatul khauf di atas kendaraan. Saya lagi dikejar, mau dibunuh, naik kuda. Waktu sholat, wajib sholat enggak? Wajib sholat. Pakai gerakan. Pedang-pedangan, pakai pedang-pedangan. Main tombak. Allahu Akbar. Ngelesi gini. Itu nanti namanya pentingnya sholat. Sholatul khauf. Ada nanti yang sholatul khauf itu makmumnya yang depan ruku, yang belakang jaga. Sampai ini sudah mau bangun dari sujudnya, ini bangun, baru yang ini ruku. Wah kata bergantian, shift-shiftan yang
yang jaga. Tapi tetap tidak diperkenankan untuk meninggalkan yang namanya as-shalah. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat, apalagi cuman karena untuk kawinan, apalagi karena untuk resepsian. Itu kita ingatkan anak-anak kita, putri kita ingatkan, jangan dibiarkan jadi, oh tidak apa-apa cuti sehari biar tidak sholat. Kita mau membantu siapa? Tak dapat berkah dari Allah, malah kita dapat godaan daripada apa? Daripada syaitan, bahkan kita dapat laknat, ya. Dari Allah Subhanahu wa taala itu kita dapat apa? Dapat laknat dikarenakan kita meninggalkan yang namanya as-shalah. Jadi kebahagiaan yang ada di dalam rumah tangga itu adalah dikarenakan orangnya melakukan sholat. Tapi kalau seandainya orang itu tadi tidak melakukan sholat, maka yang rugi adalah dirinya. Di dalam Safinah ini ketika pembukaan babus sholat disebutkan a'dzarus sholat, udurnya sholat. Orang diudurkan artinya tidak berdosa kalau tidak melakukan sholat karena dua udur ini. Yang pertama adalah an-naum. Apa an-naum ini tadi? Tidur. In lam idza lam yata'adda bihi. Kalau dia tidak sengaja tidur. Au lam yatajawazil had bihi falau tayaqqadha min naumihi wa qad baqiya min waqtil fardhah ma la yasa'il al wudu au ba'dahu fala yajib qada'uha fauran. Ada orang ketiduran. Salatnya yang saat itu enggak cukup untuk salat, mepet sekali, cuman hanya ada waktu untuk wudu. Ya sudah, bangun aja, wudu aja. Tapi tidak harus menggodok saat itu juga. Karena apa udurnya? Wudu, dan itu dia disyaratkan tidurnya sebelum masuknya waktu. Makanya kalau ada sudah adzan orang itu tidur, saya masih capek, saya tak istirahat dulu. Bablas loh. Harus ada orang yang dipegangi untuk bisa membangunkan. Atau kalau tidak harus ada alarm yang kirinya bisa membangunkan dirinya. Walau bagian minal waktu ma yasa'ul wudu wa duna rak'atain wa annahu shalah fa'ita qaddamatil kal fa'itah alal hadirah, ya, li anna sahibal waqti sarat fa'itatan aidan. Ini kalau saya lakukan sholat ini sekarang, sebentar lagi adzan maghrib, sedangkan saya baru bangunnya sebelum maghrib, ini tinggal mepet. Yang didahulukan mana dulu? Kalau ketika sudah masuk waktu maghrib sedangkan dia belum sholat asar, mana dulu yang didahulukan? Asar dulu baru maghrib. Ini waktunya cuma hanya cukup untuk wudu dan hanya 1 rakaat. Iya, Anda dahulukan. Habis wudu nanti ya langsung dahulukan apa? Asar dulu baru maghrib. Loh, ini kan sudah masuk waktunya maghrib. Iya, meskipun sudah masuk waktunya maghrib, tapi kamu sudah ketinggalan sholat asar. Jelas ya? Nah, makanya di sini dikatakan seandainya walau syakka ba'da khuruji hal fa'alaha au la lazimahu qada'uha li'annal asl adamu fi'liha. Ada orang bangun tidur atau dia tadi duduk. Ketika duduk melakukan apa, tiba-tiba masuk waktu yang selanjutnya. Dia itu ada kayak pekunnya hari itu atau ada lupanya. Saya ini kira-kira aku sembahyang asar apa durung ya? Misalkan kalau maghrib sudah masuk waktu isya, saya sudah sholat maghrib apa belum ya? Ragu masih. Ragu itu berarti berapa? 50. Wajib untuk digodok. Kenapa? Karena aslinya belum melakukan. Sebab sholat itu ibadah yang nampak. Orang kalau lupa dirinya dia puasa Ramadan wajar. Karena Ramadan itu tidak nampak bentuknya. Tapi sholat inti nampak bentuknya. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud. Jadi kalau sampai lupa atau masih ragu melakukan atau tidak, berarti ente aslinya belum melakukan. Ya. Sama seperti ketika ada orang ragu, saya sudah niat apa belum sholat ini?
Di tengah sholat ragu dia niat atau belum, sholatnya batal langsung saat itu. Ragu takbir sama ragu niat, sholatnya batal. Tapi kalau setelah sholat tidak masalah. Loh, gimana saya tadi niat sholat apa enggak ya? Setelah sholat dia itu niat ragunya tadi. Gimana? Batal apa enggak? Tidak batal. Kalau di tengah sholat baru namanya batal. Ya. Nah, jadi karena itu orang ini harus ya melakukan yang namanya as-shalah. Au tadzakkaru fa inna yaqdir ala fi'lihi lam tanham. Wa yakdihi ma tadzakkaruhu walau fi waqtil karahah. Naam. Nah, di sini ini dikatakan kama law syakka fi niyyah walau bi khilaf. Alhamdulillah. Ya. Fa yajibu alaihi subuh awal. Kemudian orang menyegerakan mengqadha sholat itu adalah sunnah. Kecuali kalau yang dia sengaja untuk tidak melakukan sholat. Nonton sepak bola sampai lali sembahyang. Wajib langsung begitu ingat wajib sholat. Loh ini sudah masuk waktu lain, sudah masuk waktu berikutnya, wajib sholat tetap langsung. Loh enggak tidur dulu. Loh enggak, ketika saya lihat sepak bola itu juga saya ketiduran. Di waktu lihat sepak bola ketiduran. Kapan ketidurannya? Sebelum masuknya waktu. Sampai kalau sudah keluar waktu, maka di saat ini Anda tidak diwajibkan secara langsung, tidak diwajibkan langsung mengqadha sholat. Kenapa? Karena ada tidurnya. Tapi kalau Anda karena lihat sepak bola atau karena main karena main kartu, main game, main skak, gara-gara cangkruan, gara-gara majelas, lunggu-lungguan, cangkruan sing sampai lupa waktu, langsung Anda diwajibkan mengqadha saat itu juga. Tapi kalau Anda masuk ada garapan atau lagi Anda baca mutolaah atau Anda lagi lagi baca Quran atau lagi bahas ilmu, kelupaan sama waktu sholat, misalkan kelupaan, saking asiknya baca kitab sampai keluar waktu, maka tidak diharuskan langsung mengqadha sholat. Kenapa? Karena sebab lupanya dia itu tadi dikarenakan positif. Tapi kalau dikarenakan hal yang negatif, ya lihat film, lihat Netflix, main game, terus main sekak, main karambol, main apa, ini begitu langsung diwajibkan mengqadha sholat. Nah, jadi kalau tidur itu tidak diwajibkan mengqadha sholat kalau seandainya dia tidurnya sebelum masuknya waktu. Saya tidurnya tadi ketika tarhim, sebelum masuk waktu kan, berarti Anda niat sampai keturun, ternyata jebus isyraqnya jam berapa? 5:30 lebih. Habis waktu subuh. Langsung disuruh sholat subuh apa enggak? Enggak. Karena apa? Anda tidurnya sebelum masuk waktu. Makanya tidak diperbolehkan tidur setelah masuknya waktu sholat di saat itu, kecuali kalau ada yang membangunkan. Jadi harus ada nanti yang membangunkan. Entah itu anaknya, entah itu istrinya, entah itu jam, entah itu apa. Ya. Biarpun sebentar dia istirahat, diperbolehkan, tidak jadi masalah. Tapi asal ada jaminan dia bisa apa? Dia bisa melakukan sholat yang hadir. Apa sholat yang hadir? Ya sholat yang ada di dalam waktu tersebut. Jadi yang pertama adalah tidur. Orang yang tidur, dia tidak diharuskan mengqadha sholat saat itu juga kalau seandainya tidurnya sebelum masuknya waktu. Saya nyimeng. Tahu nyimeng? Nyimeng sampai keluar subuh. Dosa. Ketika sadar langsung disuruh qadha apa enggak?
Langsung apa enggak? Afdolnya langsung. Duh, kenapa kok enggak disuruh langsung? Karena di saat itu dia dalam keadaan apa? Tidur apa enggak? Tidur. Tidurnya kapan? Sebelum waktu apa setelah waktu? Sebelum waktu. Ya cuman dia dapat dosa daripada nyimengnya. Jelas ya? Nah, yang pertama adalah tidur, dan makanya dikatakan wajib untuk membangunkan orang yang kena kewajiban sholat, dan sunnah untuk membangunkan orang yang tidurnya itu sebelum waktu. Nah, kalau orang tidurnya setelah waktu, ente begitu dia jangan tidur dulu, ayo sholat sih, wajib. Tidurnya sebelum waktu, sebelum subuh, sunnah ente bangunkan. Selama in lam yakhsha dhararan liyanala shalah fil waqt, selama engkau tidak mengalami bahaya di dalam membangunkannya. Sampean banguni, kemudian nanti orang itu berontak. Ini kalau bukan keluarga sampean ya. Orang itu berontak, marah. Ini kalau dibanguni bahaya orang ini. Ya sudah. Sampean tepuk-tepuk aja, jangan terlalu keras, pelan-pelan. Tapi kalau misalkan daripada jelas akan membuat bahaya, ya sudah tinggalkan. Ya, tinggalkan. Ya, dan. Baik. La ilaha wa yakdihi man tatadzakaruhu walau fi waqtil na'am in tadzakara waqtul khutbah imtana alaihi fa yakhiruhu lima ba'da salawin kana tatruhu. Naam, tuh. Baik. Jadi termasuk yang pertama adalah sholatnya ada dua, tidurnya ada dua. Kalau sebelum waktu bebas. Begitu misalkan bablas sampai keluar waktu, tidak diharuskan qadha secara langsung. Tapi kalau misalkan setelah masuknya waktu, pertama dia dapat dua dosa. Pertama, kalau tidak ada yang membangunkan, dapat dosanya tidur. Yang kedua, dapat dosanya karena meninggalkan sholat. Tapi kalau ternyata dia bangun sebelum waktunya, sebelum keluarnya waktu, maka dosanya tadi tidak ada, tapi menjadi makruh bagi diri, menjadi makruh, dan haramnya langsung beralih hukumnya menjadi makruh. Kenapa? Karena dia tidur setelah masuknya waktu. Jelas ya? Jelas. Itu. Terus yang kedua, mengqadha salat wajib itu hukumnya adalah kalau dengan udzur, kalau ada udzurnya segera mengqadha adalah sunnah. Tapi kalau dia ketika meninggalkannya tanpa ada udzur, maka hukumnya adalah wajib. Ada orang setahun enggak sholat, jangan sholat sunnah. Gantian sholat sunnah itu dengan sholat qadha. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Saya seumur-umur enggak pernah enggak pernah qadha sholat, enggak pernah sholat misalkan 20 tahun, 30 tahun, jangan sholat sunnah. Terawih, gantian terawihmu dengan qadha-nya sholat. Lah terus gimana kalau saya mau jadi makmum dan lain sebagainya? Tidak apa-apa, sampai tidak sholat terawih tidak jadi masalah. Yang penting qadha sholat. Saya tidak sholat setahun. Lah ini sholat 2 rakaat ini gimana, kan terawih kan tidak mungkin. Kalau saya mau bangun 4 rakaat ya sudah, anggapan itu untuk qadha sholat subuhnya kan bisa. Terus bagaimana cara yang paling enak untuk mengqadha sholat itu? Habis sholat fardu, qobliyah dan ba'diyahnya kamu ganti dengan apa? Dengan sholat qadha. Wajib itu hukumnya mengqadha sholat. Jadi fikih ini tidak bisa kita bikin mainan, tidak bisa. Tak bisa kemudian semau kita juga tidak bisa. Saya mau tidur sebelum sholat Jumat, sebelum masuk waktu Jumatan, boleh. Bablas ya tak dosa. Bablas tak dosa, kecuali kalau memang diniati untuk bablas baru dosa. Diniati bablas. Hanya satu hal,
ketika masuk waktunya sholat dia tidurnya tidak berdosa. Kalau seandainya memang sudah tidak tertahankan lagi akan membuat keseimbangannya jatuh. Daripada bikin keseimbangannya jatuh, biarkan dia tidur. Paham ya? Kalau memang digugah-gugah tidak bisa, ya sudah, memang ya sudah. Artinya apa? Kalau orang sudah ngantuk berat gimana? Mau 5 kopi, 10 kopi kadang masih kalah. Ya. Iya. Tapi begitu juga kebalikannya, kalau ada orang sulit tidur, ya Allah. Sulit itu, bayangkan sakit kepalanya itu gimana? Harus pakai aspirin, harus pakai suntik, harus pakai obat. Kadang meskipun sudah pakai obat tidur modelnya apa saja, tidak bisa. Tidurnya mungkin sebentar gini. Makanya sebagian orang masuk Islam gara-gara apa? Gara-gara dia dijak ke masjid sholat Jumat. Asalnya dia tidak bisa tidur kecuali harus mabuk. Kalau mabuk bisa tidur, tapi besok paginya sakit. Suatu saat dia kepingin ikut ke tempatnya orang Islam. Kalau ente kepingin tidur enak, ayo sini tak ajak. Beneran, sudah ente ikut aja, dijak ke masjid, di salah satu masjid di Amerika. Ini imamnya lagi khutbah Jumat. Ansitu wasma'u jami'an rahimakumullah. Orang ini mulai sepet motoy. Ajib. Baru katanya dia seumur hidup bisa tidur dalam keadaan duduk. Dari situ dia yakin Islam ini agama yang benar. Bayangkan khutbahnya saja bikin syahdu, bikin tenang, bikin orang ngantuk. Kemudian di sini ada faedah. Tsuma'lam annahu idza nama qabla dukhulil waqt fa fatathu shalah fala itsma alaih. Ya jelas ya. Kalau dia tidur sebelum waktu terus sampai ketinggalan salat, dia tidak kena dosa. Wa in alima annahu yastaghriqul waqt, ya, meskipun dia juga tahu bahkan itu akan bisa menghabiskan waktu, kecuali kalau disengaja, memang sengaja cari tidur supaya dia luput Jumat misalkan, atau supaya dia luput sholat, itu dari kesengajaannya menghasilkan dosa. La ilaha illallah. Wa amma inna ma ba'da dukhuli, setelah masuknya waqt, fa in alima annahu yastaghriqul waqt haruma alaihi naum. Diharamkan bagi dia tidur dan dia dapat 2 dosa. Caranya gimana untuk tobatnya? Cukup dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Cukup. Nah, ini ada faedah gini. Tambih, peringatan. Banyak tidur bisa menyebabkan kefakiran. Wong sugih kakean turu, fakir. Sudah kaya tercukupi, banyak tidur, fakir. Ente mau jadi orang fakir gampang, banyak tidur. Wa ziyadatahu liman huwa fakir. Bahkan bisa tambah bikin fakir kalau seandainya dia fakir. Sudah fakir, banyak tidur. Tak duit, kiri, tak punya harta, malah lebih banyak tidur, tambah fakir. Wa innar rajula la yahrumu wa innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin aznabahu khususan al-kadzib wa kathratun naum tujibul faqra wa kadzalika an-naum uryanan in lam yastatir bi syai'in. Orang itu diharamkan rezeki gara-gara dosa yang dia lakukan, terutama kebohongan. Yang suka dusta, rezekinya tidak barokah. Suka nipu dalam jual beli, rezekinya tidak barokah. Suka riba, rezekinya tidak barokah. Termasuk yang membuat fakir adalah orang tidur telanjang, turu mudo.
fakir itu nanti. Tak pakai apa-apa. Ini cuacanya Surabaya 35-40. Dia di kamar sendirian. Tak pakai selimut, enggak pakai apa? Hah? Saya tidur naturalis. Kayak kucing lah. Dengan telanjang dan dia apa enggak? Naudzubil. Budaya apa? Kita ini ada yang lihat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Kemudian makan dalam keadaan junub. Habis hubungan suami istri langsung makan, enggak pakai wudu. Bisa menghambat rezeki. Kemudian wattahawun bisuqatatil maidah. Makanan yang terjatuh dibiarkan diinjak-injak. Makanan itu yang jatuh selama dia tidak ada najis, selama dia tidak terlalu kotor, diambil, dibersihkan, nanti makan. Lu takut ini bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak ada makan sedikit terlalu banyak kita buang, ini kita buang. Fakir nanti itu. Wa harqu kisril basal, juga yang menyebabkan kefakiran. Ini sudah mujarab, membakar kulitnya bawang. Bawang merah, bawang putih. Sing suka ngobong kulitnya bawang, naudzubillah menyebabkan fakir. Jelas ya? Harqu kisril basal wal harqu kisrith thum. Wa kansul bait lailan, nyapu malam hari. Ya. Watarkul kumamah, dan membiarkan sampah. Sampah dibiarkan omai kotor kabeh. Tak pernah disapu, tak pernah diapa. Itu fakir nanti. Naudzubillah. Kemudian berjalan di depan guru. Ada guru dilangkai sama dia di jalan depannya. Wanidaul walidain bismihima, manggil nama orang tuanya dengan namanya. Ibunya dipanggil namanya, bapaknya dipanggil dengan namanya. Ini sudah kurang ajar, ya, jelas menyebabkan kefakiran. Kemudian cuci tangan dengan tanah, kecuali kalau ada najis mughalladhah, lain cerita. Ini tidak, cuci tangan dengan tanah. Dan termasuk yang menyebabkan kefakiran, tahawun bis shalah, nyia-nyiakan salat, minggir-minggirkan salat, membiarkan salat keluar dari waktunya. Itu menyebabkan kefakiran. Kemudian khiyatatu thawb wa huwa ala badani, jahit baju sedangkan bajunya lagi dipakai. Oh ini kurang ininya, coba jahitkan ini. Bajunya lagi dipakai sama dia, ada yang kurang enggak dilepas bajunya, dijahit. Terus cepat-cepat keluar dari masjid. Ini menyebabkan fakir. Cepat-cepat ke pasar dan telat keluar dari pasar. Oh nang mall buka jam piro? Bukanya jam 10, jam 8 wis berangkat. Ojo sampai ini menyebabkan fakir. Nanti pulangnya berangkat pagi, pulangnya jam 9 malam. Masya Allah. Menyebabkan fakir. Ya. Terus tidak mencuci wadah-wadah di rumah, ya, tidak pernah dicuci. Itu menyebabkan kefakiran. Tidak mendoakan kedua orang tua. Terus pakai imamah dalam keadaan duduk, itu fakir. Atau pakai celana panjang waktu dia pakai dalam keadaan berdiri, menyebabkan fakir. Kok iso? Yes itu. Ini yang dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kan lagi viral nih namanya. Termasuk juga bakhil, orang pelit, itu menyebabkan apa? Kefakiran, ya. Jadi itu ada beberapa hal yang bisa menyebabkan orang itu bisa menjadi fakir. Orang yang ingin tidur hendaknya jangan lupa untuk membaca ayat kursi dan membaca qul huwallahu ahad, ya.
Nanti ketika di hari kiamat Allah katakan masuklah ke dalam surga dengan kananmu, ya. Nah, terus masuk rumah jangan lupa baca ayat kursi sama qul huwallahu ahad. Supaya apa? Bisa nambahkan rezeki. Tidak punya duit, kepingin duit, masuk rumah, ketuk, ketika dibuka mau masuk, qul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, terus baca qul huwallahu ahad, terus masuk rumah. Itu bisa nambah rezeki. Kulhunya berapa? Sekali tidak apa-apa. Ayat kursinya berapa? Sekali cukup. Kalau bisa kulhu dan muawwidzatain juga bagus. Nah, kemudian yang kedua yang menyebabkan orang itu diudzurkan tidak sholat adalah karena lupa. Asal lupanya karena perkara positif seperti baca kitab atau dia duduk di acara, niatnya sudah sholat, niatnya untuk sholat tapi dia kelupaan misalkan. Tapi kalau seandainya ndak, main cekak, cangkruan sampai lupa sholat, ini dapat dosa dan harus segera mengqadha sholatnya. Kalau yang tadi tidak harus segera mengqadha sholatnya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan bisa mengqadha sholatnya. Jadi itu yang wajib kita perhatikan yang berkenaan dengan as-shalah. Ya, as-shalatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat penting sekali. Ayo yang mau ada pertanyaan silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau saya tanyakan, Bib, salam akhir salam itu kan ada 2 salam. Kan kalau Imam Masbuk itu masih menunggu salam yang kedua untuk berdiri. Atau itu disunnahkan untuk menunggu salam kedua, apa setelah salam pertama itu langsung berdiri atau gimana? Yang penting selama dia tidak niat mufaraqah dengan imam, tidak niat pisah dengan imam, ya, maka setelah salam pertama bisa langsung berdiri. Tapi tetap sebenarnya disunahkan sampai kapan? Sampai imamnya sudah selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berdiri. Makanya sholat itu butuh ketenangan. Jangan tergesa-gesa. Lama boleh, tapi juga jangan terlalu lama. Lihat makmumnya akeh kerjaan kon suwe-suwe, sing dosa awakmu dadi imam. Gara-gara kesuwen. Ya. Nah. Yang kedua itu masalah fakir. Itu fakir harta atau fakir bagaimana? Soalnya banyak orang itu makan enggak dihabiskan, tetap kaya juga, Gak miskin. Allah ya akhi. Di sini ini cuma dibilang fakir. Bisa jadi fakir maknawi, bisa juga fakir. Tapi artinya kalau tidak fakir di hari itu, suatu saat nanti dia akan fakir. Kalaupun nampaknya tetap gak fakir, gak sembahyang, tambah sugih, ya engko di akhiratnya fakir. Ataupun ada harta dikasihi, tapi harta itu jadi hukuman bagi dirinya. Ya, dia punya, misalkan ada orang gak sholat, punya istri cantik dan lain sebagainya, hartanya banyak, oleh duit tekon dindi. Ya, tahu-tahu istrinya selingkuh sama orang. Itu lebih menusuk dirinya daripada kehilangan hartanya. Iso jantungan, iso. Belum lagi nanti yang dinantikan bagi dirinya di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Jadi kebanyakan ya pokoknya di situ kan ditulisnya fakir aja. Ya bisa fakir maknawi, bisa juga fakir zahir ya. Yang ketiga, masalah sholat di rumah sama istri berjemaah, apa sholat di masjid
istrinya di rumah, itu lebih afdol yang mana? Lebih afdol dua-dua. Sholat di masjid, pulang nanti sholat berjamaah. Sholat 2 kali. 2 kali. Kalau istrinya sudah sholat? Ya kalau dia sudah sholat atau ada yang barengi sholat ya tidak apa-apa. Sholat sendirian di rumah. Ya eman. Kenapa kalau tidak dijak ke masjid? Atau kalau tidak bisa, ya sampai sholat 2 kali. Intenano, aku mari ini mulai. Ente habis sholat subuh, jangan jalan-jalan cangkruan. Ya. Nah, makanya afdolnya adalah sholat di masjid dulu, baru nanti sholat di rumah. Kecuali kalau daripada takutnya telat, ya biar dia sholat duluan, tidak jadi masalah. Nanti kalau sampai masih ada waktu, bisa diulangilah lagi. I'adatus sholat, tidak masalah. Bagus, wis mari. Ada ulama yang mengatakan itu, kalau istrinya di rumah sholat di rumah, terus suaminya itu sholat di masjid, itu pahalanya juga dapat 27 rakaat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak dapat. Tidak mendapat, karena urusan pahala itu Allah yang bagi, dan bagi yang berbuat dia dapatkan. Cuman si istri dapat pahalanya apa? Nurut sama suami berada di dalam rumah, ya seperti itu. Ada yang lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tanyakan yang pertama itu tentang An-Nisa ayat 9 itu. Istilahnya orang tua yang meninggalkan anaknya yang lemah, maksudnya lemah ekonomi, lemah akhlaknya atau lemah imannya, yang pertama. Yang kedua itu di surat An-Kabut 45 itu. Siapa saja yang menegakkan sholat bisa terjaga dari makhluk dan mungkar. Itu Allah sendiri yang janjikan itu dijamin Allah nanti bebas dari hisab itu. Yang ketiga masalah surat Maryam 59. Saya bahas yang An-Nisa ayat berapa? 9. An-Nisa ayat 9. Meninggalkan generasi yang lemah. Sebentar. An-Nisa ayat 9. Ya, sebentar ya. An-Nisa ayat 9. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayatnya apa enggak sampean? Apa ayatnya? Meninggalkan generasi yang lemah, maksudnya lemah ekonomi, lemah akhlak atau lemah iman. Si tahajud susu. An-Nisa ayat 9. An-Nisa ayat 9 ini ya. Pertanyaannya apa sampai di sini? Itu orang-orang yang menyia-nyiakan sholat itu nanti bisa menyebabkan keturunannya seperti itu. Tolong disempurnakan barangkali. Jadi ini kan ayat mengenai wabtalul yatama hatta idza balaghun nikah. Ujilah anak yatim itu sampai sampai mereka sudah sampai umur nikah. Artinya jagalah harta mereka, wahai para wali orang tua ya, para wali yang menanggung kehidupannya si anak. Kalau engkau dapati mereka itu tadi sudah sadar dan dewasa, maka serahkan kepada mereka itu harta kepada mereka. Jangan engkau ambil secara berlebihan ya, dan habis-habisan nunggu sampai mereka itu dewasa. Nah, kalau orang itu dirinya sudah kaya, hendaknya dirinya sudah cukup, jangan ngambil harta yang dititipkan kepada kamu. Misalkan sampai punya keponakan, dititipi hartanya dia juga untuk pembiayaannya. Ya jangan dihabiskan langsung. Digunakan untuk pembiayaan si keponakan ini. Jangan diserahkan kecuali kalau dia sudah umurnya sudah berapa? Sudah dewasa. Kalau dia tidak mampu, ya dia makan dari harta itu secukupnya.
Nah, kalau sudah engkau serahkan kepada anak-anak ini tadi, maka persaksikanlah. Ini untuk siapa? Ya karena itu menyangkut apa? Duitnya orang lain, yaitu. Terus Al-Ankabut ini apa? Masalah sholat Ustaz, 45 itu yang kalau sholatnya benar istrinya bisa mencegah mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Yaitu selama kalau sholatnya dilakukan dengan syarat dan rukun plus rukun paling utama adalah khusyuk. Nah, baru nanti itu bisa mencegah daripada kata-kata kotor dan daripada perbuatan mungkar. Ya. Lebih daripada itu, kalau kita hanya menjalankan gambarannya sholat kayak diri kita ini, maka ya insya Allah ya masih terjaga daripada kebanyakan dosa, tapi masih bisa melakukan dosa. Kata-kata kotor juga kadang masih belum luput, masih ada. Nah, jadi yang penting itu adalah iqamatus shalah. Iqamatus shalah itu bukan disuruh sholatnya, tapi betul-betul mendirikan sholat. Jadi sholat itu kayak orang bikin badan maknawi. Ketika sholatnya khusyuk, kepalanya jadi, tangannya dia jadi, paham tak sampean? Kakinya dan seterusnya seperti itu. Kalau ada yang timpang dari sholatnya, nanti bisa jadi sholatnya cuma badan, tidak ada kepalanya. Paham tak ini? Ya, jadi itu namanya maknawinya seperti itu yang diterangkan oleh Al-Imam Ghazali. Nah, jadi harus didirikan sholatnya itu dengan baik dan benar. Sampai ketika mau sholat itu menghadap kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala, bukan asal-asalan. Disunahkan jangan lapar, disunahkan jangan terlalu kenyang, disunahkan jangan kebelet kencing, disunahkan jangan sampai nahan ya toh. Ojo ditahan, keluarkan dulu kalau misalkan masih ada waktu, paham tak ini? Ya, jaga bau badan, jangan kumus-kumus sholat, badannya ampek sembahyang tak jelas gitu, jangan. Ini kita menghadap kepada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Terus yang ketiga. Kita surah Maryam 59. Sekarang banyak orang-orang yang menyiapkan sholat atau menundur sholat waktunya. Kenapa itu? Itu kan bisa menyebabkan mungkin sebagian nyatakan bisa munafik atau bisa kufur atau gimana? Yang surat Maryam ayat 59. Nah, ayat 59 itu fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Meninggalkan salat, nyanyiakan salat. Wattaba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya. Ya, ini kalangan yang mana mereka itu mengeluarkan salat daripada waktunya. Meremehkan salat. Ya, jadi yang kalangan demikian ini biasanya ada sifat nifaknya, sifat munafiknya antara dia dengan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti itu. Kecuali kalau dia tobat dan beriman dan beramal soleh, maka masuk di dalam surganya Allah. Sampun nggih. Ya. Siapa lagi? Ada pertanyaan? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di zaman Al-Quran Allah sampaikan as-salat milik ibu-ibu. As-salat milik ibu-ibu. Ada yang sholat subuh ini, saking-sakingnya sholat bahkan itu panjang sampai keluar. Pertanyaan saya itu perlu diulangkan sholatnya atau sahkah sholatnya atau buat sholatnya yang bersama itu. Kemudian itu ada orang sholat ini. Ketika sholat duhur mamanya duhur 4 rakaat itu, 2 masuk untuk duhur, yang 2 masuk untuk asar. Nah, sholatnya gimana? Apakah itu sholatnya itu dikodokkan cukup itu sudah sah atau bagaimana itu? Nah, itu yang pertama, sholat yang dibaca suratnya dengan sangat panjang, sunnah itu jangan sampai mengalahkan wajib. Wajibnya itu Anda lakukan sholat sedangkan waktunya masih ada. Jadi untuk kedepannya tidak usah pakai surat yang panjang. Kalau seandainya
waktunya sudah mepet. Justru kalau dipanjangkan sampai keluar waktu, berarti Anda memang membuang perkara yang wajib gara-gara perkara yang sunnah, maka itu hukumnya enggak jadi sunnah lagi, malah jadi haram. Jadi haram, berdosa. Enggak mengulang, tapi cuma berdosa. Sama seperti yang kedua tadi. Saya sholat 2 rakaat masih waktu zuhur. 2 rakaat pas masuk waktu asar tanpa ada uzur. Gimana? Sama-sama berdosa dan tidak wajib menggodok sholat. Ya seperti itu. Ya, jika di rumah ingat ini, ada orang sholat begini ya, kadang-kadang saking payahnya begitu, dia tuh kata orang Jawa kan dia dengar ada kalau imam rukuk ya ikut rukuk, cuma ketika itu dia ketipu, saking payahnya. Tidur. Iya, tidur enggak. Dibilang tidur ya gimana, cuma dia dengar kalau misalnya benar ini. Ini sampai saking payahnya. Yang saya tanyakan, tidurkan sholatnya atau bentar sholatnya atau nanti mengulang sholatnya? Tidak perlu mengulang dan tidak perlu menggodok karena dia sholatnya sah. Kenapa? Karena masih dalam kondisi berdiri. Itu ilmu ajib itu. Ngadeg iso turu. Subhanallah. Ya. Tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Tidak. Sah sholatnya sah. Habib, apakah sholat duha boleh dikerjakan setelah sholat isyraq? Boleh. Boleh, tak apa-apa. Kalau waktunya sholat sudah mepet, mau qomat, apakah sholat tahiyatul masjidnya niatnya gabung dengan qobliyah? Anda bisa melakukan qobliyahnya nanti setelah sholat fardu, tak apa-apa. Dan itu pun juga digabungkan. Nah, jadi sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu adalah apa? Sholat yang dilakukan dengan nama sholat apapun, meskipun tanpa niat secara khusus. Ya. Nah, kalau tidak boleh, mana yang lebih utama dikerjakan? Ya, yang paling utama itu adalah apa? Anda dapat fardunya dengan imam. Sudah mau qomat, ya sampean sholatnya jangan panjang-panjang, yang qobliyahnya. Kalau tidak, kiranya apa? Ya langsung tunggu saja Anda sholat fardu. Setelah sholat fardu boleh Anda melakukan mengqadha qobliyah, tidak jadi masalah. Kalau punya itu apa sih? Duluan mana? Ngerjakan sholat wajib apa sholat qadha? Sholat wajib dulu baru sholat qadha. Kecuali kalau seperti yang tadi, dia teledor sampai yang waktu asarnya tadi sudah keluar kemasuk maghrib. Maka itu apa yang dilakukan? Ya asar dulu baru maghrib. Selama masih ada waktu maghribnya dan tidak keluar, ya seperti itu. Wallahu a'lam.